Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Midvedi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep indeks. Konsep indeks pada variabel berbentuk array. Apa sih indeks? Indeks itu merupakan apa ya? Kalau bisa dibilang kalau ini merupakan sebuah rumah, variabel yang kita ciptakan, misal namanya data. Data ini sebuah rumah. Indeks ini adalah letak kamarnya. Kalau kita kasih angka 4, berarti rumah yang namanya data ini punya kamar 4. Gitu ya. Dan kamar ini bisa kita isi dengan nilai apapun. Kalau tipe datanya integer, maka kamar-kamarnya kita isi dengan bilangan bulat. Kalau tipe datanya float, maka kamar-kamarnya bisa kita isi dengan bilangan koma. Kalau tipe datanya karakter, char, maka kita isi dengan karakter. Oke, kita buat integer. Nah, dalam variabel ini isinya 4. Dalam melakukan inisialisasi variabel berbentuk array, ini ada 3 macam. Yang pertama seperti ini. Ini kita buat kurung kurawal. Misal kita isi dengan angka 1, 2, 3, 4. Isinya 4. 4 data, 4 nilai. Pada variabel data ini berisi 4 nilai. Angka 4, angka 5, angka 6, angka 7. Bagaimana cara mengakses tiap angka ini? Kalau kita bandingkan dengan variabel biasa, misal variabel nilai siswa sama dengan 5. Ketika kita ingin menampilkan variabel nilai siswa tersebut, kita bisa melakukan hal seperti ini. Cout nilai siswa. Oke, coba kita run ya. Oke, ini keluar angka 5. Angka 5 di sini. Kemudian bagaimana kalau kita ingin mengeluarkan data atau isi yang ada pada variabel data. Kalau kita ciptakan seperti ini misalnya. Kita buat n-line. Kita run. Keluarnya alamat memori. Keluarnya ini alamat memori. Kalau kita hanya menganggap seperti ini. Bagaimana kita ingin menampilkan angka 4, 5, 6, dan 7. Nah, inilah fungsi dari indexing. Kalau kita di sini memberikan angka 0, berarti yang keluar adalah angka 4. Oke, kita run. Angka 4 muncul di sini. Angka 4 ini punya indeks 0. Angka 5 punya indeks 1. Angka 6 punya indeks 2, angka 7 punya indeks 3. Isinya 4 mulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3 indeksnya. Oke, coba ini kita hapus dulu. Saya tadi mengatakan bahwa ketika kita ingin menginisialisasi variabel berbentuk array ada 3. Ini contoh yang pertama seperti ini. Contoh yang kedua adalah ketika kita ingin menginisialisasi variabel berbentuk array, kita bisa ciptakan dengan indeksnya 4. Data 1. 5. Data 2. Betul ya, 2. Isinya 6. Data 3. Isinya adalah 7. Oke. Nah, ini adalah menginisialisasi variabel berbentuk array. Seperti ini. Kalau kita cout, nah, di sini mungkin kita akan punya gambar yang lebih jelas. Kalau kita ingin mengeluarkan angka 7, angka 7 ini indeksnya 3. Kalau kita run,
Oke, yang keluar angka 7, ini indeks. Ya. Nah, indeks ini merupakan hal yang paling penting dan harus dipahami ya, dalam kita melakukan pemrograman ya, termasuk dalam database ya, ketika kita bikin membuat perangkat lunak atau membuat program komputer yang melibatkan database juga harus paham tentang indeks. Nah, ini adalah pemrograman dasar ya, yang mempelajari awal dari kita memahami indeks. Ya, ini indeks. Oke. Satu lagi cara kita menginisialisasi dari variabel array. Ya, saya ulangi. Yang pertama, salah satunya adalah sama dengan kurung kurawal, kemudian kita isi dengan koma-koma seperti ini. Ya. Yang kedua adalah kita melakukan inisialisasi dengan menuliskan secara eksplisit indeksnya. Ya. Secara eksplisit indeksnya. Oke. Dan seterusnya. Oke, cara yang ketiga adalah coba kita menggunakan model looping. Ya. Loop integer i sama dengan 0, ya, indeks yang mulai dari 0, i kurang dari 4. Ya. Mengapa 4 kurang dari? Karena i-nya harus berakhir di angka 3. Ya. 0, 1, 2, 3. Ya, ada 4. Kemudian i plus plus. Sorry. Di sini kita bisa lebih interaktif, ya, masukkan nilai ke i sin data i. Nah, ini bisa sedikit lebih interaktif dalam menampilkan atau dalam menginisialisasi variabel berbentuk array. Ya. Coba kita run. Ya, masukkan data ke 0, ya, 4. Masukkan data ke 5, ke 1, 5. Masukkan data ke 2, 6. Masukkan data ke 7. Ya. Ini inisialisasi. Bagaimana cara menampilkannya? Ya. Dengan menggunakan konsep looping, kita bisa menampilkan semua data. Ya, kalau hanya menggunakan cout, ya, kita hanya punya satu tampilan data ya, seperti ini. Ya, 0, 1, 2, atau 3 indeksnya. Tapi dengan looping kita bisa menampilkan seluruh data. Integer i lagi. Ya. Ya, indeks i ini bisa J, bisa K gitu ya, sembarang. Ini kita pakai i dulu. I kurang dari 4. I plus plus. Oke, di sini cout data i. Ya. Kita kasih n-line biar nanti tampilannya ke bawah. Oke, di sini kita kasih jeda cout n-line. Oke. Kita run lagi. Masukkan data ke 0, 4. Masukkan data ke 1, 5. Masukkan data ke 2, 6. Masukkan data ke 3, 7. Nah, tampilannya 4, 5, 6, 7. Oke. Ini adalah proses menginisialisasi atau memasukkan data awal kepada variabel berbentuk array. Oke, sekarang kita akan memahami lebih jauh tentang indexing, ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan atau menggunakan indeks untuk menampilkan data-data pada sebuah operasi atau sebuah program. Oke, kita hapus enggak ya? Kita hapus dulu aja ya, biar dari awal. Oke. Saya punya sebuah program, ya ini misalnya program untuk
menentukan median data, ya, median data. Nah, dalam ketentuan ini data yang kita masukkan adalah data yang terurut, ya. Kita belum melakukan sorting dulu. Pada video kali ini kita akan masukkan data yang terurut, kemudian data itu kita cari mediannya, ya, dengan menggunakan konsep indexing. Oke. Integer data, kita punya variabel namanya data, isinya 4. Oke. Kemudian tadi kita inisialisasi secara manual dulu aja, ya, sama dengan 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Kemudian kita pahami bahwa nilai median adalah nilai tengah. Ketika bilangannya genap, berarti ada 2 angka yang kita ambil, ya, 5 dan 6. Oke, kita buat yang ganjil dulu, 5. Ya, oke. 4, 5, 6, 7, 8. Nilai tengahnya adalah 6, ya, median. Bagaimana kita bisa mengambil nilai tengah ini, ya, dengan proses indeks, ya. Paling gampang adalah ketika kita ingin mengambil nilai tengah adalah nilai yang ada di tengah, ya, pada sebuah pada deretan nilai ini, ya. Nilai tengah ini bisa kita dapatkan dari jumlah yang ada, nilai yang ada di variabel data dibagi 2, ya. Ini ketemu nilai tengahnya. Ya. Dalam hal ini bisa kita ciptakan namanya variabel n, isinya adalah 5. Ya, kemudian kita buat variabel lagi, misal namanya med, ya. Nilai mediannya berapa? Nilai med itu bisa kita ciptakan dengan bisa kita dapatkan dengan membagi 2 jumlah data, jumlah isi, ya, jumlah ini, jumlah yang ada di variabel data ini dibagi 2. Ya. Oh, sorry, ini bukan med. Ini indeks dulu, sorry, IDK. Ya. IDK, ya, indeks, kita buat indeks dulu. Indeks cout indeks. Indeks ini nilainya berapa? Ya, coba kita run. Ya, indeks nilainya 2. Ya. Indeks itu nilainya 2. 2, nilainya 2 indeks. Ya, 2 ini berarti ini 0, 1, 2. Ya, otomatis dia mengambil angka 6 nantinya. Ya. Nah, bagaimana nilai mediannya? Ya. Kita buat med, ya. Med sama dengan data IDK, ya, cout med and line. Oke. Kita bisa lihat, ya, med data indeksnya apa? Indeksnya mengikuti dari perhitungan ini, ya, IDK. Oke, coba kita clear dulu ini. Kita run. Ya, indeksnya 2, nilainya 6 kita ambil, ya. Nah, ini salah satu manfaat dari kita memahami indeks. Ya. Oke, sekarang bagaimana kalau datanya genap? Ya, kita tambah aja 6. Ya. 9. Ya. 6 apabila datanya genap, ya, apa namanya? Isian dari variabel data ini berjumlah genap, ya, maka untuk mencari median adalah
nilai tengahnya ada 2, 6 dan 7. Ya, kemudian prosesnya kita bagi 2. Ya, 6 dan 7. Oke. Coba kita hapus dari awal lagi. Untuk nilai median kita ciptakan lagi variabel namanya indeks. Ya. Untuk mendapatkan indeksnya ada 2. Ya. 6 dan 7. Oke, kita bagi 2 lagi. IDK. Oh, ini kita ciptakan variabel N juga. N sama dengan 6. IDK sama dengan N dibagi 2. Oke, kita out lagi. N out IDK. Oke, inline. Kita run. Oke, ketemunya 3. Ya, 6 bagi 2, 3. Indeks ketiga 1, 0, 1, 2, 3. Ya, indeksnya dapat di angka 7. Ya. Indeks angka 7 adalah 3. Oke, bagaimana kita bisa mendapatkan angka 6? Ya, kita bisa menghitung langsung saja di sini. Kita ciptakan variabel indeks, kemudian ini math, kemudian kita ciptakan float. Siapa tahu nanti nilainya koma, hasil. Ya. Kita bisa membuat sini math sama dengan data IDK, ya, data IDK. IDK berarti di sini isinya nanti 3, ya, ditambah data IDK min 1. Ya, min 1 karena kita ingin mendapatkan angka 6. Ya. Indeks, ya, 0, 1, 2, 3. Ini IDK, IDK min 1 berarti 6. 3 dikurangi 1, 2. 2 ini adalah indeks dari nilai 6. Oke. Kemudian di sini hasil sama dengan math dibagi 2, out hasil. Oke. Ya, coba kita run. Mungkin kita keluarkan indeksnya juga, ya. Out index. Oh, ini out index taruh sini. Out index. Indeks IDK IDK 1 gitu ya. Kemudian di sini kita kasih jeda IDK 2 isinya adalah indeks min 1. Inline. Oke. Kita tampilkan. Oke, coba kita run. Oops. Indeks 2. Oh, ini. Kita clear dulu. Oke. Oh, bergabung. Ya, ini. Oke, kasih jeda. Oke. Indeks pertama nilainya 3, ya. Indeks kedua nilainya 2, ya. IDK min 1 menghasilkan angka 2, ya. IDK menghasilkan angka 3.
Kemudian kita kalkulasi di sini data pada indeks ketiga adalah 7, ya. Kemudian data pada indeks berapa ini? Kedua adalah 6. 6 tambah 7 13 ya. 13 apa hasilnya? Float hasil harusnya 6, ya. 6,5 ya, 6,5 float hasil mat. Karena matnya masih dalam bentuk integer, ya, kita gabungkan ke sini. Ya, mengapa indeksnya kalau tidak langsung saya bawa ke float saja? Karena indeks harus bertipe integer, ya. Oke, ketemu 6,5. Oke. Ya, jadi semuanya kita posisikan pada tempatnya, ya, karena kita ingin menghasilkan nilai float. Ya, semua perhitungan, semua nilai atau variabel yang digunakan untuk menangkap hasil juga bertipe float, ya. Oke, ini adalah salah satu bagaimana kita bisa memahami konsep indeks, ya. Dengan kita memahami indeks, kita bisa mengambil data-data yang ada di variabel, ya, sesuai dengan indeksnya, ya. Indeks 0, nah kita ngambil nilai 4, indeks 1 mengambil nilai 5, ya, dan seterusnya. Baik, berikut penjelasan saya tentang bagaimana kita memahami indeks.